Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tidak kuasa melihat sesuatu yang di luar nalarnya itu, Mbak Ning pun menjerit keras. Saat itu suaminya telah berada kembali di dalam kamar. Suami Mbak Ning segera menanyakan apa yang terjadi. Mbak Ning yang dirundung ketakutan itu hanya menunjuk-nunjuk ke dalam lemari. Suami Mbak Ning melihat ke dalam lemari yang ditunjuk oleh istrinya. Sang suami merasa aneh karena di dalam sana tidak menemukan apapun yang sekiranya membuat takut. Tidak ada apa-apa di dalam gitu kok. Kamu itu takut apa? Mbak Ning masih terlihat shock. Nafasnya tersengal-sengal. Ada darah di dalam lemari, Pak. Mbak Ning menjawab, lalu kembali pingsan. Sang suami terlihat gelisah. Berkali-kali ia menepuk keningnya sendiri. Ia pandangi istrinya yang tergeletak di lantai itu. Sang suami kemudian duduk di sebelah Mbak Ning. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Tanpa sengaja, suami Mbak Ning menjamak-jamak rambutnya sendiri. Dalam pada itu, suami Mbak Ning tiba-tiba melihat ada darah yang merembes dari lantai kamarnya. Mula-mula darah itu terlihat tipis seperti bercak. Namun semakin ia pandangi, bercak kemerahan itu pun semakin mengental dan berubah menjadi sebuah genangan darah. Suami Mbak Ning terpekik ketakutan. Ia melompat ke atas ranjang. Namun, spray di ranjang itu kini pun sudah basah oleh darah. Darah bukan hanya membasahi spray. Darah itu terlihat di mana-mana. Di sebuah kamar yang tidak terlalu luas, Pak Koco dan istrinya duduk termenung bersama-sama. Air mata mereka terus berlinang tiada henti. Apalagi sejak sore tadi, Inggar, cucu mereka, seperti menanyakan keberadaan ibunya. Tentu saja hati Pak dan Bu Koco terasa teriris. Memang benar, jodoh, kematian, kelahiran,
rezeki, semua sudah Allah yang atur sedemikian rupa. Tapi air mata Pak Koco seperti berlinang. Kematian dengan cara yang sadis yang menimpa anaknya tidak pernah Pak Koco duga. Firasat yang ia rasakan selama ini benar-benar terjadi. Air matanya benar-benar tertumpah. Mimpinya tentang kejahatan pengantin itu rupanya adalah para pelayat yang datang silih berganti memberikan ungkapan belasungkawa. Pengajian yang beberapa hari ini diinginkan Indri benar-benar terjadi. Bu Koco menangis sembari mengusap-usap kening cucunya. Dulu ayah Inggar meninggal ketika Inggar berusia 6 bulan karena malaria di tempat tugas Papua. Ketika itu, burung kedasnya juga tiada berkicau. Pak Koco juga bermimpi giginya tanggal. Rupanya tak lama setelah itu, komandan menantunya datang sendiri ke rumah mengabarkan kalau menantunya meninggal karena sakit. Inggar kembali kehilangan orang tuanya. Kali ini, giliran ibunya yang pergi untuk selama-lamanya. Bahkan dengan cara yang teramat sadis. Cara yang benar-benar tidak bisa Pak Koco terima. Kematian yang membuat Pak Koco harus ikut turun tangan. Memang bukan beliau sendiri yang akan mengusut kematian itu. Biarlah pihak berwajib yang menangani. Namun, Pak Koco memiliki cara tersendiri. Cara yang membuat siapapun yang terlibat akan mati dengan perlahan dan lebih mengerikan. Perihal kematian Indri yang sangat tragis memang telah menyebar hingga kampung-kampung sebelah. Bukan itu saja, arwah Indri dikabarkan telah bergentayangan untuk menemukan orang yang membunuhnya. Sementara itu, pihak kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Hujan deras rupanya telah mengaburkan petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Yang pasti, motif sementara dari pembunuhan itu adalah perampokan. Polisi masih mencari-cari di mana sepeda motor yang dipakai Indri terakhir kali, seperti yang disampaikan oleh Pak Koco. Polisi berharap ketika sepeda motor itu ketemu, maka dari sanalah dia bisa mencari petunjuk siapa penerima atau penanda sepeda motor itu. Pagi itu, warung pecel Mbak Cenel sudah ramai seperti biasanya. Maklum, warung itu memang menjadi tempat favorit bagi ibu-ibu kaum istri untuk bergunjing. Padahal pemiliknya sendiri sebenarnya merasa risih. Mbak Cenel membiarkan saja karena mereka adalah para pelanggan setianya. Tanpa mereka, dagangannya tidak akan selaris ini. Jadi bila mana tidak benar-benar sangat keterlaluan, Mbak Cenel memang membiarkan mereka. Pagi itu Menuk bercerita dengan berapi-api. Beberapa ibu yang berkumpul mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Yatun yang ikut terlibat dalam cerita Menuk. Mendengar penuturan tetangganya itu, hati Yatun pun ikut merasakan was-was. Bulu tengkuknya meremang. Ia tidak menyangka kalau arwah Indri bergentayangan. Mbak Ning yang saat itu baru saja berbelanja sayur rupanya ikut nimbrung di sana. Setelah Menuk menceritakan kejadian yang dialaminya, kini giliran Mbak Ning yang berapi-api membagikan kisah. Bedanya, kalau Menuk menceritakan secara apa adanya, lain halnya dengan Mbak Ning yang ditambah bumbu di sana-sini. Sementara yang lain hanya diam mendengarkan. Memangnya, kalian apa tidak diganggu sama arwah Indri itu? Tanya Mbak Ning. Yang ditanyanya saling pandang. Mereka memang tidak merasa diganggu atau melihat penampakan Indri. Meski begitu, mendengar cerita Menuk dan Mbak Ning, ada rasa takut juga di hati mereka. Sudah ada kabar belum ya? Sudah sepekan lebih, pembunuhnya belum tertangkap. Mbak Cenel coba mengalihkan pembahasan. Alah Mbak, lo ya Mbok Ben, biarkan saja. Janda seperti Indri itu memang layak mati kok. Mbak Ning menjawab dengan nada yang tidak enak. Mbak Cenel tampak tidak senang dengan jawaban itu. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun
Indri sudah almarhum. Tidak etis kalau membicarakan kesalahan-kesalahan atau keburukan dia. Jawaban balasan dari Mbak Cenil ini justru memantik amarah dari Mbak Ning. Dengan penuh emosi, Mbak Ning justru mengatakan, Mbak Cenil tidak usah membela Indri. Apa karena berstatus yang sama, sehingga apapun yang dilakukan Indri, selalu Mbak Cenil bela. Yang namanya janda, semua sama, gatal semua. Perdebatan yang mulanya biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran yang panas dan ramai. Mbak Cenil tentu saja tidak terima dikatakan sebagai wanita gatal. Ia mengakui kalau ia memang seorang janda, tapi sama halnya seperti Indri, ia menjadi janda karena ditinggal mati suaminya. Dan ia bukanlah wanita gatal seperti yang dituduhkan Mbak Ning. Perang kata-kata kotor dan kasar pun tidak terelakkan. Beruntungnya, para pelanggan yang sedang jajan di warung itu, dengan sigap mereka segera melerai pertengkaran yang hampir saja berubah menjadi sebuah perkelahian. Mbak Ning pun pulang dengan hati mendongkol. Mukanya ditekuk masam. Ia masih tidak bisa mengerti bagaimana seorang Cenil membela Indri seperti itu. Dalam hati, ia menyumpah serapah semoga dagangan si Cenil itu menjadi tidak laku. Kalau tidak laku, bagaimana bisa ia menyekolahkan anaknya? Paling-paling jadi pengemis. Pukul 10 malam, seorang laki-laki sedang sibuk membongkar sebuah sepeda motor. Sesekali laki-laki itu menengok kanan kiri, tampak sangat tidak tenang. Padahal ia membongkar sepeda motor itu di dalam garasi rumahnya yang tertutup. Setiap kali ada kendaraan lewat, ia selalu menyempatkan mengintip dari lubang kunci. Setelah beberapa saat lamanya, sepeda motor itu pun tidak berwujud sebagai sebuah kendaraan yang utuh lagi. Yang terlihat kini menjadi bagian per bagian. Si lelaki buru-buru membereskan bagian-bagian sepeda motor itu, mengemasnya dalam kardus. Si lelaki sepertinya tidak senang hati dengan pekerjaan itu. Entahlah, berkali-kali ia seperti memohon maaf. Selesai dengan pekerjaannya, si lelaki pun beranjak pergi. Sebelum pergi, ia masih menyempatkan diri untuk mengintip dari lubang kunci garasi. Entah apa yang ia lakukan, namun sebentar-sebentar ia memang melakukan hal itu. Pada saat itulah, terlihat olehnya seorang perempuan sedang berdiri. Rumah si lelaki itu memang hanya beberapa meter saja dari tepi jalan. Di seberang rumahnya, terdapat sebuah minimarket. Ia kembali mencermati perempuan yang sedang berdiri itu. Si lelaki tampak tertegun ketika tiap kali ia mengintip, si perempuan selalu melambaikan tangan padanya. Hatinya berdesir. Ia seperti mengenali perempuan itu. Ia hendak keluar untuk memastikan siapa yang berdiri di luar sana. Namun baru saja melangkah, lampu yang berada di garasi tiba-tiba meledak. Suaranya yang keras membuat si lelaki terkejut bukan main. Ia mengumpat-umpat sendiri. Sejenak dalam gelap itu ia tidak bisa melihat apa-apa. Si lelaki semakin terkejut ketika di telinganya terdengar lembut sebuah bisikan. Mendengar suara itu, meski dengan menabrak-nabrak kendaraan lain yang berada di garasi, ia pun berusaha menggapai pintu. Jantungnya berdegup kencang setelah berhasil mencapai pintu keluar. Sesaat ia mengatur nafas. Ia pandangi jam dinding yang menempel di tembok. Sudah 11:30 rupanya. Teringat seorang perempuan yang melambaikan tangannya. Si lelaki pun bergegas keluar rumah. Mungkin jam bergantian jaga, pikirnya. Si lelaki tampak kecewa karena perempuan yang melambaikan tangan itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia masih sangat penasaran kepada siapa si perempuan itu melambaikan tangan. Setelah itu, ia menyeberang ke minimarket di seberang rumahnya itu. Tidak seberapa lama, si lelaki pun membawa sebuah bungkusan. Si lelaki pun kembali pulang. Ia pasang lampu yang baru saja dibelinya, dan lampu bekerja sebagaimana mestinya. Si lelaki tampak memikirkan sesuatu. Benar saja,
Rupanya ia masih penasaran dengan perempuan yang melambaikan tangan itu. Si lelaki pun kembali mengintip. Kali ini si lelaki terperanjat kaget sampai terdorong ke belakang. Dari lubang kunci, ia kembali melihat perempuan itu. Perempuan yang sama melambaikan tangan padanya. Menyadari adanya tidak wajar, si lelaki buru-buru mengambil ponsel di sakunya. Ia akan menghubungi seseorang, namun orang yang dihubungi itu rupanya tidak mengangkat telepon. Si lelaki pun beranjak dari garasi. Baru selangkah hendak keluar, lampu garasi yang baru saja ia beli tiba-tiba kembali meletup dan pecah berantakan. Si lelaki tidak lagi memperdulikan lampunya yang berantakan. Ia tetap saja melangkah keluar. Pada saat yang bersamaan, dari dalam garasi terdengar tangis seorang perempuan. Rintihan itu sangat jelas menusuk lubang telinganya. Mendengar rintih tangis itu, si lelaki bukannya lari. Ia justru tampak berlutut. Ia memohon-mohon ampun. Ia mengaku salah. Namun, tangisan itu belum juga berhenti. Tangis itu justru semakin menyayat hati. Si lelaki terus saja memohon ampun. Ia berjanji akan menyerahkan diri. Nyawa, bayar nyawa. Suara tangis itu terhenti, tapi disusul sebuah ancaman yang sangat menakutkan bagi si lelaki. Si lelaki masih terus memohon-mohon ampun. Dia mengatakan kalau dia tidak ikut membunuh. Bersamaan dengan itu, sesosok perempuan dengan darah berlumuran terlihat berdiri tepat di hadapan si lelaki. Perempuan itu memang hanya terlihat sekejap, tapi si lelaki sangat paham. Perempuan itu hendak menuntut balas. Si lelaki meratap-ratap. Hatinya mengatakan besok akan menyerahkan diri. Dengan begitu, ia berharap hidupnya kembali tenang. Ia memang bersalah, dan kesalahan itu akan ia tebus. Semalam aku mimpi, Mas. Rambut panjangmu tiba-tiba saja terputus, kata seorang perempuan saat bersama suaminya. Si suami tertawa terkekeh-kekeh. Ia kemudian melepas ikatan pada rambutnya, lalu pamer rambutnya yang gondrong pada istrinya. Rambut si suami mungkin hampir sama panjangnya dengan rambut istrinya. Mas, beberapa hari ini aku mencium aroma yang tak sedap di dalam rumah kita. Seperti bau amis begitu. Dan bau itu muncul sejak Indri ditemukan meninggal, Mas. Mendengar nama Indri disebut oleh sang istri, si suami pun terkejut. Apalagi ketika ia pandangi wajah istrinya yang baginya tampak seperti sedang menyeringai. Wajah itu memang benar-benar seperti Indri. Namun si suami mencoba tenang. Ia atur nafas sedemikian rupa sambil menggelung rambutnya. Percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba si suami merasakan sebuah gumpalan di tangannya. Gumpalan itu tidak lain adalah rambutnya sendiri. Lebih mengejutkan adalah rambut itu seperti basah oleh sesuatu. Si suami mencium rambut yang berada di tangannya. Betapa terkejutnya si suami ketika hidungnya menangkap bau yang sangat anyir. Bau darah. Si istri yang melihat tentu saja terheran-heran. Ia menanyakan pada suaminya, Rambutmu rontok, Mas. si suami menggeleng. Si istri yang tidak puas dengan jawaban itu segera memeriksa kepala suaminya. Ia periksa dari ujung kuping kiri sampai kuping kanan kepalanya. Tapi tidak ada bekas luka sedikit pun pada kepala suaminya. Hanya pada saat itulah ia mencium sebuah aroma yang ia laporkan pada suaminya barusan. Si suami berambut gondrong itu tidak menghiraukan istrinya karena kemudian sibuk membaca pesan yang masuk di ponselnya. Merah pada muka si gondrong membaca pesan itu. Jawab si gondrong juga melalui pesan singkat.
Mas, aku kok mimpi kamu nyebrang laut. Dan kapal yang kamu tumpangi itu tenggelam, Mas. Sore itu, Menuk tampak bermanja dengan suaminya. Si suami hanya diam. Baginya, mimpi itu bukanlah hal yang aneh, karena ia selalu menyeberang pulau di setiap waktu. Mas, belikan aku HP dong, Mas. Sebuah permintaan tiba-tiba tercetus oleh Menuk. Si suami yang baru pulang dari luar kota itu tampak tidak senang. Baru beberapa bulan lalu Menuk minta dibelikan HP baru. Sekarang sudah minta lagi. Apalagi HP yang dipakai Menuk termasuk HP yang memiliki spesifikasi tinggi, mahal. Suami Menuk hendak memarahi istrinya ketika Menuk kemudian melanjutkan. Aku takut, Mas. Foto-foto jenazah Indri tidak bisa aku hapus dari galeri. Aku takut dia mengganggu lagi. Lagi-lagi, ketika Menuk menyebut nama itu, si suami merasa bergetar. Ada rasa yang tidak nyaman. Lalu dengan cepat, ia akan menjual HP istrinya untuk dibelikan yang baru. Menuk pun tersenyum lebar. Menuk yang dijanjikan akan dibelikan HP baru pun bisa tidur dengan nyenyak. Si suami memandangi istrinya yang tambun itu. Ada semacam pikiran yang gelisah ia rasakan. Bingung harus berbuat apa, ia pun mengambil ponselnya, lalu lewat pesan singkat, ia menanyakan pada seseorang. Jawab seorang itu lewat pesan singkat yang sama. Suami Menuk semakin gelisah. Ia terlanjur janji untuk membelikan HP baru. Mana ia sendiri sedang tidak pegang uang, pusing ia rasakan. Ia letakkan ponselnya. Ia teringat keluh Menuk barusan. Di galerinya terdapat foto-foto Indri beberapa saat setelah ditemukan. Suami Menuk lantas membuka HP istrinya itu. Benar saja, di galerinya terdapat beberapa foto jenazah Indri. Tanpa membuang waktu, ia pilih semua foto yang akan ia hapus. Lalu ia tekan tombol hapus di ponsel itu. Suami Menuk tampak lega ketika foto-foto itu berhasil ia hapus. Tapi suami Menuk itu dibuat terkejut ketika foto-foto di galeri itu muncul kembali. Ia pun menghapus kembali foto-foto itu. Namun foto-foto itu lagi-lagi muncul di galeri. Berbagai cara ia lakukan supaya foto-foto itu bisa dihapus secara permanen. Namun yang terjadi justru sebuah foto tiba-tiba tampak hidup seperti sebuah video. Foto Indri dengan luka menganga di leher itu tiba-tiba menyeringai. Matanya tampak melotot ke arah suami Menuk. Lalu dalam video itu, Indri mengatakan, "Nyowo, bayar nyowo." Terkejut saking takutnya, HP milik istrinya ia lempar begitu saja. Wajahnya tampak pucat pasi, tangannya gemetaran. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun sangat jelas, foto itu tiba-tiba hidup. Aku berangkat dulu, sudah kesiangan. Pagi sekali, suami Menuk berpamitan. Ada rasa gugup dan gelisah terlihat pada raut mukanya. Pada saat itu, terdengar pula burung kedasi berkicau tanpa henti. Mas, Mbok ya hari ini ndak usah berangkat toh, Mas. Aku khawatir loh, Mas. Menuk merajuk. Ia melanjutkan kalau semalam juga bermimpi hal yang sama, yakni suaminya menyeberang laut, tapi di tengah-tengah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Suami Menuk tidak menghiraukan ucapan istrinya. Sepeda motor buru-buru ia pacu. Tujuannya tidak lain pangkalan truk milik bosnya. Burung kedasi kembali berkicau lantang. Aduh! Sebuah pekikan berasal dari sebuah dapur di sore itu.
yang rupanya Mbak Ning sedang merajang sayuran. Entah melamun entah bagaimana, tiba-tiba pisau yang ia gunakan mengiris jari telunjuk kirinya. Luka itu tidak terlalu dalam, maka hanya dengan tisu Mbak Ning menutup luka itu, lalu kembali melakukan pekerjaan yang sempat tertunda. Mbak Ning tiba-tiba mencium aroma yang sangat amis, anyir. Ia mencium luka dari jari telunjuknya, tapi bau itu tidak seanyir yang ia cium. Perasaannya menjadi tidak karuan. Ada semacam rasa was-was dan gelisah. Entah mengapa pikiran Mbak Ning tiba-tiba tertuju pada suaminya. Hari itu, suaminya berpamitan untuk menebang beberapa pohon kelapa di luar kota. Suaminya memang berprofesi sebagai penebang sekaligus penjual kayu, khususnya kayu gelugu atau batang kelapa. Sang suami mengatakan kalau ada pohon kelapa tua yang tumbuh bagus, daripada pohon itu dibeli orang lain, maka suami Mbak Ning lebih dulu menemui pemilik pohon. Mbak Ning melihat ke arah jam dinding. Sudah pukul 3 sore lebih, tapi suaminya belum pulang juga. Mungkin banyak sekali pohon yang harus dipotong, pikirnya. Ia pun segera merampungkan masakannya. Ia berharap ketika suaminya pulang, masakan sudah jadi. Mbak Ning seperti merasakan mual yang luar biasa. Bukan karena ia sedang hamil atau tidak enak badan. Mual itu ia rasakan setelah mencicipi masakannya sendiri. Masakan itu ia rasakan sangat amis, melebihi amisnya ikan laut. Amis benar-benar amis, amis layaknya darah. Bersamaan dengan itu, burung kedasih kembali berkicau. Di tempat kerjanya, suami Mbak Ning tersenyum girang. Bagaimana tidak, pohon-pohon kelapa yang ia tebang benar-benar berumur tua. Seratnya sudah sangat menghitam. Terbayang berapa keuntungan yang akan ia dapatkan. Pekerjaan menyisakan satu pohon lagi. Pohon itu tumbuh nyaris tegak lurus, benar-benar istimewa. Suami Mbak Ning beserta 2 orang pembantunya pun bersiap dengan tali tambangnya. Melihat kedua orang yang membantunya sudah terlihat loyo, suami Mbak Ning pun tampak mencak-mencak. Dengan kasar ia ambil alih gergaji mesin yang sudah dipegang pembantunya. Di sini terlihatlah bahwa suami Mbak Ning memang sangat profesional di bidangnya. Pohon pun roboh tepat di tempat yang sudah diperkirakan. Suami Mbak Ning sudah mulai memotong kayu gelugu itu dengan ukuran tertentu. Ketika serbuk-serbuk kayu yang berhamburan itu, ia lihat sebagai darah yang menyembur-nyembur. Ia matikan mesin gergajinya. Ia pandangi serbuk kayu dari gergajiannya itu. Kedua pembantunya menanyakan dengan sangat keheranan. Suami Mbak Ning tidak menghiraukan pertanyaan itu. Ia kembali menghidupkan mesin gergajinya, namun lagi-lagi suami Mbak Ning melihat darah menyembur-nyembur dari sana. Terlintaslah di benaknya saat ia menusuk pinggang Indri. Setelahnya ia menyaksikan sendiri bagaimana si gondrong dengan tanpa ampun menggorok leher Indri. Nyowo, bayar nyowo. Sebuah bisikan lembut tiba-tiba menusuk telinganya. Suami Mbak Ning tiba-tiba hilang kesadaran. Ia angkat gergaji yang masih menyala itu tinggi-tinggi. Kedua pembantunya belum mengerti apa yang akan dilakukan juragannya itu. Mereka bahkan tidak mengira bahwa juragannya akan melakukan tindakan konyol yang tidak masuk akal. Gergaji itu dibenamkan sendiri ke perutnya. Seketika itu pula, isi perut suami Mbak Ning berhamburan keluar. Tidak ada pekik atau teriakan kesakitan. Yang ada hanya tubuh yang menggelepar bermandikan darah. Mata itu melotot, lalu tubuhnya diam untuk selamanya. Satu nyawa lunas telah dibayarkan. Malam berkabut, disertai hujan, menyertai perjalanan seorang lelaki bersama truknya. Si lelaki itu adalah suami Menuk.
Ketika itu, ia sudah sampai ke tempat tujuan dan sudah beranjak pulang. Kernet di sampingnya dengan santai bercerita apa saja, sembari tak lupa mengisap rokoknya dalam-dalam. Si Kernet memang seringkali menemani suami Menuk mengirim barang. Dan kebiasaan dia adalah bercerita apapun agar suami Menuk itu tidak mengantuk. Si Kernet mulai resah karena suami Menuk itu beberapa kali oleng membawa kendaraannya. "Santai aja bro, aman," jawab suami Menuk meyakinkan. Suami Menuk memang bukan tipikal sopir yang mudah mengantuk. Tapi malam itu konsentrasinya agak terganggu. Ia masih kepikiran HP milik istrinya. Bukan perkara Menuk minta dibelikan HP baru, tapi foto-foto dalam galerinya itulah yang mengganggu pikirannya. Apalagi bayang Indri semakin kuat mengacak-acak alam sadarnya. Bersama si Gondrong, Kuteng suami Mbak Neng, dan Codet si bujangan yang maling motor, serta ia sendiri. Waktu itu adalah keadaan setengah mabuk. Mereka berempat sedianya akan membeli daging anjing buat teman mereka minum. Tapi daging anjing yang akan mereka beli rupanya sudah habis. Pulanglah mereka dengan kesal. Tanpa sengaja, mereka melihat Indri melintas. Saat itu mereka sedang pesta oplosan di tengah langganan mereka. Di hari itulah, dalam pikiran yang semeraut di bawah pengaruh oplosan itu, mereka melakukan sebuah tindakan di luar batas kemanusiaan. Tidak peduli lagi Indri adalah tetangga mereka. Dalam lamunannya itu, tanpa sadar suami Menuk melihat Indri dengan wajah pucat pasi menempel di dinding kaca. Darah Indri yang menyembur deras dari lehernya itu pun menutupi kaca. Akibatnya, ia tidak bisa melihat jalan. Suami Menuk panik dibuatnya. Ia tidak bisa menguasai kemudi. Truk tronton itu pun kembali oleng. Sang Kernet yang menyadari nyawanya terancam, tanpa pikir panjang membuka pintu dan meloncat keluar. Naas bagi suami Menuk, jalan menurun berkelok itu menjadi saksi truk tronton yang dikendarainya menerobos pagar pembatas. Truk besar itu pun terjun bebas ke jurang di kiri jalan. Suara berdebu terdengar keras menggelegar. Tubuh suami Menuk itu pun hancur tergenjat badan truk. Satu nyawa lagi telah terbayar. Sebuah umpatan keluar dari mulut seorang laki-laki gondrong. Umpatan itu rupanya ditujukan pada seorang laki-laki yang hendak kabur dari sebuah garasi. Ketika pintu garasi dikunci, laki-laki yang memiliki codet di pipinya itu terpaksa berdiri menantang. Ia mengaku salah karena ikut terlibat dalam pembunuhan itu, dan tekadnya benar-benar bulat untuk menyerahkan diri. Rupanya niatan itu sangat ditentang oleh si Gondrong. Ialah pelaku utama pembunuhan itu. Si Gondronglah yang telah tega menggorok leher Indri. Kini kedua laki-laki itu saling berhadapan. Si Gondrong membawa parang, sedangkan si Codet mengambil kunci Inggris untuk melawan. Perkelahian pun tidak terelakkan. Si Gondrong dengan membabi buta mengayunkan parangnya ke tubuh si Codet. Si Codet sebisa mungkin menangkis atau menghindar dari sabetan parang itu. Sekali dua kali si Codet memang berhasil menghindar, tapi sabetan ketiga, keempat, dan seterusnya tetap saja mengenainya dengan pelah. Tubuh si Codet mulai berdarah-darah, terkena sabetan parang si Gondrong. Terdengar di garasi rumahnya itu, ia melempar apa saja supaya bisa melukai atau minimal menjatuhkan parang yang dibawa si Gondrong. Tindakan si Codet justru membuat si Gondrong semakin beringas. Ia ayunkan parang ke kepala si Codet yang sudah nyaris tanpa perlawanan. Si Codet pun pasrah. Tapi Tuhan berkata lain. Si Gondrong yang tengah mengayunkan parangnya terpeleset tumpahan oli saat mereka saling berebut hidup mati. Si Gondrong pun jatuh tertelungkup. Parang di tangannya terlepas. Melihat itu, si Codet seperti mendapat angin segar. Dengan cepat parang ia ambil, lalu tanpa pikir panjang, ia bacokkan berulang kali ke kepala si Gondrong. Akibatnya, kepala itu pun terbelah dengan otak dan darah mengenang menjadi satu. 3 nyawa telah membayar tunai.
Melalui si Codet, kasus pembunuhan itu pun terungkap. Bukan itu saja, kasus curanmor yang ia lakukan pun pada akhirnya berhasil diungkap. Bahkan, penjual oplosan langganan mereka ikut diciduk. Ketika teman si Codet kini telah membayar apa yang mereka lakukan terhadap Indri, ia sendiri merasa sangat bersalah karena ia yang dipasrahi untuk menjual sepeda motor milik Indri. Di balik jeruji besi, ia sangat menyesal. Bahkan seandainya Indri ingin kematiannya, ia akan dengan senang hati menyerahkan. Sosok Indri dengan penampakan berdarah-darah itu memang masih sering menghantui si Codet. Namun kenyataannya, si Codet tetap hidup. Kenyataan itulah yang membuatnya semakin menyesal akan perbuatannya selama ini. Dalam hati ia berjanji, ia akan berubah. Ia akan kembali ke jalan yang benar. Ia harus meniti jalan pulang. Ia akan pulang dengan niatan yang sungguh-sungguh. Ya Allah, maafkanlah kesalahanku selama ini. Aku sungguh-sungguh bertobat padamu, ya Allah. Kelak kalau Engkau memanggilku pulang, setidaknya telah berkurang dosa-dosaku, ya Allah. Doa tulus dari lubuk hati yang terdalam mengalir dari si Codet. Berkali ia berdoa, berkali itu pula air matanya mengalir. Tidak lupa ia juga mendoakan Indri serta ketiga temannya itu agar dosa-dosa mereka juga diampuni. Firasat yang dirasakan Pak Koco dan istrinya rupanya juga dirasakan oleh menu istri Mas Kimpul. Mbak Ning istri si Guteng dan Cici istri si Gondrong. Mereka pun masing-masing merasakan firasat yang berbeda. Tapi ujung pangkalnya adalah sama, kematian suami mereka. Bedanya dengan Indri adalah suami Indri meninggal dengan membawa nama harum, sedangkan suami Menu, Mbak Ning dan Cici, mereka meninggal dengan membawa coretan hitam. Kini mereka pun menjadi janda. Padahal selama ini mereka selalu mengolok Indri sebagai janda gatal, murahan, dan sebagainya. Kini keadaan itu sama. Entah bagaimana mereka akan menanggung malu atas perbuatan suami mereka. Air mata Pak Koco masih terus mengalir, meski tidak sederas hari-hari kemarin. Maafkan aku Gusti, maafkan aku. Lirih Pak Koco berucap doa. Nduk, anakku Indri Lintang Sukoco, dendamu sudah terbayar lunas, nyawa sudah dibayar nyawa. Pulanglah ke alam kelanggenan Yondo. Doa Bapak selalu menyertaimu. Pak Koco pun menutup foto album kenangan Indri semasa hidup. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.